Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Salsabila Nur Ramadhani dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan Universitas Nurul Jadid akan menjelaskan tentang bioakustik dan bioptik. Yang pertama yaitu bioakustik. Berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah, akustika berarti bagian fisis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik berarti suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Proses penghantar suara. Suara adalah bentuk gelombang. Gelombang longitudinal yang bisa merambat pada media tertentu seperti udara, zat cair, dan sebagian zat padat. Semakin besar kecepatan medium perambatan, maka bunyi akan lebih mudah dihantarkan. Suara dibedakan menjadi dua, yaitu suara periodik dan suara non-periodik. Suara periodik adalah suara yang terjadi secara kontinu atau berlanjut, atau bisa berulang-ulang dan getaran yang dihasilkan sama. Sedangkan suara non-periodik adalah suara yang tidak terjadi secara berlanjut atau suara yang bentuk gelombangnya kotak-kotak. Alur proses penghantar suara yaitu telinga. Telinga merupakan organ untuk pendengaran dan keseimbangan. Terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar menangkap gelombang suara yang dirubah menjadi energi mekanis oleh telinga tengah. Telinga tengah merubah energi mekanis menjadi gelombang saraf yang kemudian dihantarkan ke otak. Selanjutnya telinga dalam yaitu membantu menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya gangguan sistem pendengaran. Yang pertama yaitu tuli sebagian. Yang kedua tuli total. Yang ketiga tuli kondusif. Yang keempat tuli sensorineural. Yang kelima tuli campuran. Yang keenam otitis media. Selanjutnya anatomi yang berperan dalam penghantar suara yaitu laring. Laring merupakan saluran pernafasan berupa tabung irregular atau tak beraturan yang terletak antara faring dengan trakea. Laring merupakan organ pembuka dalam saluran pernafasan. Laring terdiri dari epiglotis dan pita suara. Laring tersusun atas jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot. Fungsi laring yaitu menghasilkan suara, menghasilkan tabung trakea dari masuknya makanan, membuka jalan nafas, menghubungkan faring dengan trakea, mengarahkan makanan masuk ke asofagus. Selanjutnya gangguan fungsi laring. Yang pertama yaitu laringitis akut. Yang kedua laringitis kronis. Yang ketiga presbilaringis. Yang keempat polip dan nodul. Yang kelima kanker laring. Selanjutnya proses penghambat hantaran suara. Hambatan suara merupakan hambatan yang dialami oleh benda besar untuk bergerak melewati kecepatan suara. Selanjutnya hambatan persepsi auditif dapat terjadi sebagai bagian dari auditory processing disorder atau gangguan proses auditori yang penyebabnya belum diketahui secara pasti. Selanjutnya hambatan persepsi auditif menangkup beberapa kesulitan. Yang pertama yaitu kesulitan menentukan figur atau latar bunyi. Yang kedua, kesulitan mengingat atau memori bunyi. Yang ketiga, kesulitan diskriminasi bunyi. Yang keempat, kesulitan untuk memperhatikan bunyi. Yang kelima, kesulitan untuk proses kohesi atau memadukan bunyi. Selanjutnya, efek hambatan pada pita suara. Yang pertama yaitu batuk kronis. Yang kedua, kanker pita suara. Yang ketiga, iritasi pada saluran pernafasan. Yang keempat, adanya polip, kista, atau benjolan pada pita suara. Yang kelima yaitu kerusakan pada pita suara. Selanjutnya, cara mencegah agar tidak terjadi hambatan pada pita suara.
Yang pertama yaitu berbicara secara teratur. Yang kedua, jangan berteriak. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok. Yang keempat, mengistirahatkan tenggorokan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bioptik. Bioptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik ada klasifikasi optik, geometri, dan optika fisis. Fokus utama di bioptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Selanjutnya, jenis-jenis optik. Yang pertama yaitu optik geometri. Berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Dengan cara pendekatan ini dapatlah melukiskan ciri-ciri cermin dan lensa dalam bentuk matematika. Yang kedua yaitu optik fisik. Gejala cahaya seperti dispersi, interferensi, dan polarisasi tidak dapat dijelaskan melalui metode optika geometri. Gejala-gejala ini hanya dapat dijelaskan dengan menghitung ciri-ciri fisik dari cahaya tersebut. Berdasarkan bentuk permukaan lensa, maka lensa dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lensa yang mempunyai permukaan steris. Dibagi menjadi dua yaitu lensa konvergen, yaitu sinar sejajar yang menembus lensa akan berkumpul menjadi bayangan nyata, atau disebut juga dengan lensa positif atau lensa cembung. Selanjutnya, lensa divergen, yaitu sinar yang sejajar yang menembus lensa akan menyebar, atau disebut juga dengan lensa negatif atau cekung. Yang kedua, yaitu lensa yang mempunyai permukaan silindris. Disebut lensa silindris karena lensa ini mempunyai fokus yang positif dan ada pula yang mempunyai fokus yang negatif. Selanjutnya, untuk membedakan gelap atau terangnya, gelap terang tergantung pada penglihatan seseorang. Ada 3 komponen pada penginderaan penglihatan. Yang pertama yaitu mata harus memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua, sistem saraf mata yang memberi informasi ke otak. Yang ketiga, konteks penglihatan salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Selanjutnya, bagian mata yang tanggap cahaya adalah retina. Ada 2 tipe fotoreseptor. Yang pertama yaitu rod cells, yaitu sel terbanyak. Berfungsi untuk penglihatan periferal dan saat malam, persepsi terhadap cahaya dan kegelapan, gerakan, tidak sensitif terhadap warna. Yang kedua yaitu conkels, berfungsi untuk penglihatan straight ahead, di mana persepsi warna dan ketajaman atau detail. Selanjutnya, dalam hal memfokuskan objek pada retina, lensa mata memegang peranan penting. Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek disebut daya akomodasi, dan titik terdekat di mana lensa mata memfokuskan suatu bayangan pada retina disebut titik dekat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.